Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul, menahan diri tidak segera pulang. Setiap malam Kamis kita selalu menyegarkan ingatan kita berkaitan dengan al-Islam. Semoga apa yang kita segarkan ini nantinya bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di kuliah subuh 7 menit itu kita sudah sampai pada anggaran dasar Muhammadiyah. Insya Allah kita sudah sampai pada bab ke-10. Kurang beberapa bab lagi. Di malam hari ini saya mengajak untuk menyegarkan ingatan kita tentang mengenal mitos pemahaman pribadi. Apa benar Muhammadiyah itu sudah melenceng dan tidak murni lagi? Nah, ini dari mana mitos-mitos ini? Ya mereka yang mempunyai anggapan seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita coba untuk kita bedah bersama-sama ya, agar kita semuanya bisa mempunyai argumentasi tatkala kita mendengar ada ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa menjadi koreksi bagi perserikatan kita ini. Mitos yang pertama itu, Muhammadiyah itu dianggap melenceng dari tujuan, yaitu pemurnian agama Islam. Mengapa mitos yang seperti ini muncul gitu? Mitos ini muncul karena Muhammadiyah itu tidak dianggap tidak konsisten, tidak konsisten dengan visi dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di dalam memurnikan Islam. Alasannya apa? Ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah ini terlalu toleran terhadap praktek-praktek keagamaan lokal. Ya. Jadi kalau ada praktek-praktek keagamaan lokal itu kita nggak berkoar-koar untuk melarang, ya. Tapi cukup memberikan toleransi. Ya. Nah, tuduhan ini lahir akibat pemahaman agama yang sepotong-potong. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa sejak berdirinya Muhammadiyah itu mengusung misi gerakan pembaharuan, gerakan tajdid. Ya. Yang dimaksud dengan gerakan tajdid di Muhammadiyah itu bukan agamanya yang diperbarui, tetapi
dikembalikan kepada ajaran utamanya. Kalau dalam dunia pewayangan dikembalikan pada pakemnya, ya, pada pakemnya. Ya. Gerakan tajdid ini yang pertama pemurnian akidah dan ibadah dari unsur-unsur yang tiada dalil yang sahih, ya, dari hadis-hadis yang sahih, ya. Kemudian pendinamisan kehidupan umat agar ajaran Islami dapat menjawab tantangan zaman. Itu gerakan tajdid. Nah, pemurnian ajaran Islam ini harus dipahami dengan pendekatan yang kita kenal, pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Ya. Dalam sebuah ayat An-Nahl ayat 16 itu, An-Nahl ayat 125 surat ke-16 itu dikatakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Hikmah di sini perkataan yang tegas, perkataan yang benar, perkataan yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui apa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya kita berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah misalnya. Berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah, Muhammadiyah itu konsisten dengan menolak penyusupan praktek-praktek yang namanya tahayul, yang namanya bid'ah, yang namanya khurafat. Itu semuanya ditolak dalam ibadah mahdhah dan berpegang teguh pada dalil, ya. Sehingga tatkala kita melaksanakan ibadah mahdhah seperti sholat misalnya, itu ibadah mahdhah ya harus sesuai dengan dalil. Oleh karena itu tidak heran apabila di masjid ini kita selalu sampaikan dengan keputusan tarjih tentang ibadah mahdhah itu, ya, yang disampaikan oleh Ustadz Syarif itu, ya. Supaya apa? Dasar daripada ibadah kita itu didasarkan pada dalil yang jelas, dalil yang sahih, ya. Dalam hal muamalah, Muhammadiyah membuka ruang inovasi, ya. Misalnya dalam hal muamalah berkaitan dengan melihat waktu misalnya, kalender misalnya, Muhammadiyah berinovasi. Lahirnya kalender hijriah global yang sekarang ini sedang disosialisasikan, ya. Penggunaan hisab, ya. Ini bukti bahwa kita ini melaksanakan tajdid dalam arti yang sangat luas sekali. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di kampung misalnya? Apa yang harus kita lakukan? Seringkali yang ditanyakan itu ya itu seringkali. Misalnya membaca tahlil bersama-sama di kampung. Bagaimana sikap kita?
Fatwa Majelis Tarjih dalam Suara Muhammadiyah nomor 7 tahun 2022 itu mengatakan kita mengambil 3 opsi. Yang pertama, boleh minta izin tidak hadir dengan alasan keyakinan. Nah, tatkala alasan keyakinan, ya tentu saja kita harus bijak dalam menyikapi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh hadir tapi dalam kondisi pasif. Nah, dalam kondisi pasif. Nah, jika kondisi ini memang tidak memungkinkan, misalnya yang punya hajat di depan rumah persis gitu ya, ya tidak memungkinkan, tarjih mengingatkan pada kita hadir dalam pasif, diam, menghormati saja. Kemudian menolak undangan dengan cara yang persuasif. Silakan mencari alasan yang tidak melukai hati. Itu toleransinya di sana. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ini berkaitan dengan yang pertama. Nah, dari sanalah akhirnya tidak terjadi gesekan di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, demikian seterusnya. Kita masih menghormati ya aktivitas yang ada di masyarakat ini. Karena apa? Karena kita ini hidup di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Kemudian mitos yang kedua, dikatakan bahwa amal usaha Muhammadiyah itu sekarang menjadi amal usaha yang komersial. Ya. Ya. Apakah di amal usaha di bidang pendidikan, apakah amal usaha di bidang kesehatan, itu dikatakan sangat komersial, tarifnya mahal, mahal. Ya. Dan ini sekarang sedang menohok gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Muhammadiyah itu adalah lembaga swasta. Lembaga swasta itu ya berbeda dengan lembaga yang dikelola oleh pemerintah. Dan keberadaan lembaga swasta ini juga lebih dahulu daripada lembaga pemerintah. Misalnya kalau kita berbicara tentang sektor pendidikan, sebelum Indonesia merdeka itu Muhammadiyah sudah ambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di Malang, SD yang tertua, SD Muhammadiyah ya di Jalan Kawi itu, di depannya Es Talun itu jauh dari Indonesia merdeka itu sudah berdiri. Ya. Sebelum ada penampungan anak-anak terlantar, jauh sebelum Indonesia merdeka, rumah yatim Bareng itu sudah berdiri untuk di Malang. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, nah dari mana sumber daripada amal usaha ini? Kekuatan amal usaha Muhammadiyah itu adalah swadaya umat. Tentu saja konsekuensinya untuk menjaga kualitas layanan baik ya, dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan dan seterusnya, itu ya otomatis adalah bersumber dari swadaya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengejar daya saing dengan lembaga yang lain, ya mau nggak mau harus jerbasuki mawa beo kan. Itu yang harus kita ketahui bersama.
Bapak Ibu yang saya hormati, peran dan kiprah Muhammadiyah dalam bidang usaha ini sifatnya tidaklah komersial semata-mata jika dibandingkan dengan model usaha komersial kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata-mata. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, ya, untuk membedakan pada amal usaha yang bersifat komersial dan tidak komersial ini adalah terletak pada tujuan dan nilai. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, pada satu sisi memang kita tidak memungkiri membutuhkan biaya yang tinggi yang sifatnya adalah swadaya. Di sisi yang lain kita juga banyak memberikan kontribusi yang luar biasa apabila ada kebencanaan, ya, dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah banyak turun, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mitos yang kedua. Jadi apabila kita, ya seperti masjid ini Bapak Ibu, masjid ini adalah full swadaya murni. Dari mana? Dari jamaah kita, dari orang-orang yang simpati, para dermawan, ya. Oleh karena itu ini tidak tergantung pada APBN, tidak tergantung pada APBD, dan dalam sejarahnya memang tidak pernah mendapatkan suntikan dari sana. Dari mana ini? Di antaranya adalah dikumpulkan dari jamaah, termasuk amal usaha yang lainnya yang ada sumber uangnya, itu juga membantu eksistensi keberadaan daripada masjid ini. Jadi dikembalikan lagi kepada masyarakat. Itulah yang saya katakan yang membedakan pada tujuan dan nilai itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting untuk kita semuanya agar kita mampu menjawab apabila ada sebuah pernyataan-pernyataan yang miring terhadap Muhammadiyah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian mitos yang ketiga itu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu terlibat dalam politik praktis. Nah, ini Muhammadiyah itu dianggap memiliki afiliasi dengan partai tertentu. Misalnya yang paling populer Partai Amanat Nasional misalnya. Kalau Partai Amanat Nasional mesti Muhammadiyah, karena logonya aja juga sudah matahari yang bersinar, kan begitu, ya. Sehingga dianggap keluar dari jalur dakwah, ya, kan gitu, ya. Pandangan ini muncul karena banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah ada yang terlibat dan berkiprah di dalam partai politik itu. Ya tidak tanggung-tanggung mantan ketua PP Muhammadiyah itu Mandegani kan gitu. Ya. Walaupun sekarang sudah tidak berada di sana lagi kan. Sekarang berada di Partai Umat gitu ya. Ya. Tapi Muhammadiyah nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya itu. Pilihan politik individu ya sah-sah saja, apalagi disertai dengan visi misi luhur lahirnya kebijakan publik
yang berpihak pada rakyat dan sejalan dengan dakwah Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah ini tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. Ya. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah itu berhubungan baik dengan semua partai politik. Berhubungan baik dengan semua partai politik. Ya. Berhubungan baik dengan semua kekuatan bangsa dalam rangka membangun Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warafun ghafur. Ya. Ini merupakan langkah mulia yang sejalan dengan risalah Islam sebagai rahmat seluruh alam, atau yang kita kenal dengan rahmatan lil alamin itu. Jadi sejak Hittoh dan Pasar tahun 2002 yang pernah saya jelaskan itu, Muhammadiyah itu sudah memagari diri, ya, memagari dirinya secara tegas bahwa politik memang bagian dari ajaran Islam. Ya. Dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan dunia, tetapi harus dijalankan dengan etika agama. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus cerdas bagi simpatisan, warga, apalagi pengurus. Itu harus cerdas bahwa politik itu harus dibingkai dengan etika agama. Makanya kalau bermuhammadiyah memberikan pilihannya ke sebuah politik ternyata tidak beretika agama, wah jauh, ya, ternyata jauh itu dari visi sebenarnya. Ya. Ini harap hati-hati. Di titik inilah Muhammadiyah membedakan secara gamblang antara politik kebangsaan dengan politik praktis. Ya. Politik kebangsaan itu dijalankan Muhammadiyah bukan perebutan kursi dan kekuasaan, melainkan perjuangan menjaga arah bangsa agar berpijak pada nilai moral dan kemaslahatan, pendidikan, kesehatan, advokasi, ya, kebijakan publik, hingga sampai pada dakwah sosial. Kalau politik praktis kan agendanya 5 tahunan perebutan kursi. Perebutan kursi, perebutan kekuasaan. Kalau politik kebangsaan mendampingi, mengontrol, memberikan masukan apabila dalam menjalankan roda pengelolaan bangsa ini ada penyimpangan, dan memberikan solusi-solusi yang positif. Ya. Muhammadiyah berperan memperkuat civil society dan membangun masyarakat madani. Inilah wajah politik kebangsaan. Dan ini harus kita ketahui Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya jangan heran apabila kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara ini agak sedikit goyah, misalnya Ketua PP Muhammadiyah selalu memberikan masukan baik secara terbuka maupun secara tertutup.
Muhammadiyah juga menolak sekulerisme yang berusaha keras menyingkirkan agama dari ruang publik. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita menghadapi dalam perhelatan pesta demokrasi misalnya, kita harus merenungkan mana-mana yang berbau sekuler dan mana-mana yang berbau agama. Karena kita ini adalah orang yang beragama, kita adalah orang yang mempunyai jiwa dakwah, maka yang menjatuhkan pilihannya yang berbau agama. Tentunya ya beragama Islam, mengelompok di agama Islam. Mana mungkin kita akan menebar ke yang lain. Karena apa? Yang lainnya itu kebanyakan adalah berbau sekulerisme. Dan Muhammadiyah, Bapak Ibu yang saya hormati, hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Sebagaimana yang kita sampaikan pada penjelasan awal bahwa Muhammadiyah menjadikan agama sebagai etika publik dan menjadikan organisasi ini sebagai bukan menjadi alat perebutan kekuasaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, gerak langkahnya terus berjalan dan dinamis karena berada pada posisi di tengah-tengah. Jadi tujuan Muhammadiyah berafiliasi dengan partai politik tertentu ini jelas bukan sebuah tuduhan yang mendasar, tapi ada tujuan yang sangat dangkal sekali karena tidak pernah membaca, tidak sadar literasi dengan apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, pada mitos yang ketiga ini sampai hari ini kita tidak memiliki afiliasi dengan partai politik yang manapun, tetapi hubungan baik ya, hubungan baik ya. Kenapa kok harus begitu? Karena kita menggunakan pola politik kebangsaan tadi dalam rangka membina bangsa ini dan mendorong terciptanya masyarakat madani yang sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian mitos yang keempat, dikatakan bahwa profesionalisme non kader Muhammadiyah ini akan bisa melemahkan ideologi Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah itu sebagai perserikatan, sebagai organisasi itu bukan tertutup, tetapi terbuka. Kehadiran tenaga profesional di dalam Muhammadiyah, terutama di amal usaha Muhammadiyah, itu ada yang berangkat dari non kader Muhammadiyah. Mengapa demikian Bapak Ibu yang saya hormati? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa keterlibatan tenaga profesional non kader Muhammadiyah itu justru merupakan kebutuhan yang sangat strategis agar amal usaha ini dikelola dengan standar dan mutu global. Karena apa Bapak Ibu yang saya hormati? Apabila hanya menggantungkan diri pada kader Muhammadiyah itu tidak cukup. Maka pada hal-hal tertentu mengambil dari non kader.
mengambil dari non kader Muhammadiyah. Apakah dengan itu ideologi Muhammadiyah akan tergerus? Perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah itu memiliki pola pembinaan yang sistematis dan kokoh. Setiap karyawan, baik kader maupun non kader, ini wajib mengikuti apa yang disebut dengan Baitul Arqam. Kalau kemarin di Kepanjen ada Baitul Arqam, pimpinan cabang, ya, itu adalah forum dalam penguatan ideologi, ya. Forum penguatan ideologi, forum leadership, ya, dan kesatuan sikap Muhammadiyah. Jadi di dalam Baitul Arqam itu, di sana adalah tempat menempa bagaimana ideologi yang harus dilakukan, yang harus dimiliki, kemudian bagaimana pola kepemimpinan di dalam Muhammadiyah, dan kemudian dilakukan kesatuan sikap dalam Muhammadiyah. Melalui Baitul Arqam inilah nilai-nilai Islam berkemajuan ditanamkan. Nilai-nilai Islam berkemajuan dipelihara dan sekaligus diawasi. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, dari pola ini yang semula mereka itu adalah non kader termasuk di dalamnya, itu akhirnya banyak yang tertarik menjadi simpatisan dan anggota Muhammadiyah. Karena apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Banyak para profesional itu akhirnya tertarik lalu menjadi bagian dari perserikatan ini. Nah, mitos yang keempat ini seringkali menjadi apa? Menjadi gunjingan gitu ya. Menjadi gunjingan di dalam kehidupan warga Muhammadiyah sendiri. Lupa bahwa kita juga membutuhkan ahli-ahli pada bidangnya, ya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali untuk kita ketahui. Karena apa? Karena dalam dinamika kehidupan ini, kita ini dihadapkan dengan sebuah persaingan global, ya. Baik secara internal di negeri ini sendiri maupun di luar negeri ini sendiri. Itulah sebabnya maka kehadiran mereka yang non kader itu seringkali juga menjadi sorotan, ya. Tetapi kita sadar bahwa kita memerlukan itu semuanya, ya. Jamaah sholat maghrib yang saya hormati, dari 4 hal itu yang harus kita ketahui bersama-sama, maka kita sebagai simpatisan, sebagai warga dan sebagai pengurus Muhammadiyah ini harus mampu menjelaskan kepada publik, ya, kepada sesama anggota yang belum tahu, kepada masyarakat secara umum, ya, bahwasanya dari 4 hal yang dari mitos-mitos yang kita bacakan tadi itu semuanya bisa terjawab dan bisa kita jawab mengapa kita bisa seperti ini, ya. Karena apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Karena memang dalam pertumbuhan kehidupan beragama kita ini banyak kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak seperti kita, tetapi amalan-amalannya juga hampir sama dengan kita, yang kadang-kadang ingin menggerogoti kita baik di dalam maupun dari luar. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 4 hal itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Harapan kita adalah kita mampu menjawab
Ya, misalnya, waduh, sekarang SMK Muhammadiyah 1 itu kok mahal sekali, ada apa kan gitu. Ya, kan gitu ya. Seringkali kan muncul itu. Ya. Kemahalan itu bukan berarti semata-mata komersial belaka, tetapi ada hal-hal yang harus bisa kita jawab. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pandangan-pandangan yang mungkin sangat sensitif ini, kita sebagai warga, sebagai pengurus bisa memberikan argumentasi yang sebaik-baiknya dengan cara yang sebaik-baiknya juga. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menyegarkan ingatan kita, dan kita mempunyai kewajiban untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Semoga dalam berkiprah melalui Perserikatan Muhammadiyah ini, kita dengan niatan tulus ikhlas mencari ridha Allah, dan Allah memberikan jalan keluar yang baik, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.